Assalamualaikum sahabat Al-Kabar. Hai semuanya, semoga kabar kalian baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Ulama merupakan sosok yang harus dihormati, karena ulama merupakan panutan agama yang memiliki tugas untuk mengayomi, membimbing, dan membina umat, baik dalam urusan agama maupun urusan sosial. Tetapi apa jadinya jika seorang ulama besar tiba-tiba terjerumus ke dalam kekufuran sehingga dia menjadi murtad? Oke sahabat Al, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan video update terbaru dari channel ini. Di negeri Al-Haramain atau yang kita kenal Arab Saudi, tepatnya di kota Al-Qasim, terdapat seorang ulama besar bernama Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi lahir pada tahun 1907 di Buraidah, Keamiran Najd dan Hassa. Meninggal pada 9 Januari 1996, umur 8889 di Kairo, Mesir. Abdullah Al-Qasimi merupakan seorang penulis dan intelektual abad ke-20. Ia adalah orang pertama di era modern yang menulis kritikan terhadap Universitas Al-Azhar. Selain menulis kritikan untuk Al-Azhar, dia juga menulis kritikan-kritikan terhadap ateis dan sekuler, yang berkaitan dengan pembenaran hadits tentang geografis dan obat-obatan serta yang lainnya. Bahkan ada salah satu buku yang dia karang mendapat respon luar biasa di kalangan ahlul ilmi, berjudul As-Sirah Bainal Islam wal Watsaniyah, yang artinya perseteruan antara Islam dan paganisme. Sampai-sampai dengan bukunya itu ada salah seorang imam Masjidil Haram memujinya dengan sebuah syair. Bahkan Syekh Soleh Al-Munajjid menyebutkan bahwa ada di antara ulama yang berkata Al-Qasimi telah membayar mahar syurga dengan buku ini, tetapi dia memiliki satu permasalahan yang utama, yaitu dia selalu menulis puisi tentang dirinya sendiri di dalam sampul buku-bukunya dengan bahasa yang sangat megah. Sehingga ada pendapat yang mengatakan karena itulah dia mendapat sifat sombong. Al-Qasimi juga dikenal sebagai orang yang cerdas dan tekun sebagai mahasiswa. Bahkan dia disebut-sebut sebagai Ibnu Taimiyah kedua di zamannya karena dia ahli dalam berbagai bidang ilmu agama, baik sebagai mufasir, muhadits, faqih sekaligus muwarikh. Tapi ada beberapa hal aneh yang sering ia tanyakan, yaitu terkait mengapa sholat diwajibkan dan mempertanyakan apa yang menurut dia cacat atau kurang dalam Islam. Hingga akhirnya takdir berkata lain. Al-Qasimi berbalik 180 derajat karena terpikat oleh seorang gadis dari Beirut. Dan jadilah ia membela ide-ide orang-orang ateis dan mengingkari adanya Tuhan. Sehingga ia menulis buku yang berjudul Yaksibuna likai yarawlah hajamilaan. Mereka berdusta untuk melihat Allah yang maha indah. Dan buku Hadsihi Hiyal Agla'al. Inilah belenggu. Bahkan secara terang-terangan ia mengatakan bahwa ia adalah seorang ateis dan mengingkari adanya Allah. Bahkan salah seorang anaknya ikut murtad bersamanya. Dan mereka kemudian tinggal di Mesir. Di sana dia mencoba untuk membentuk gerakan politik ateis. Tapi Jamal Abdel Nasser menemukannya sehingga Al-Qasimi dipenjara beberapa kali. Ia juga lebih banyak menghabiskan waktunya di Lebanon dan terlibat dengan literary society. Bahkan mereka memperlakukannya seperti pejabat kelas tinggi. Menurut Syekh Ibnu Aqil, secara lisan Al-Qasimi mirip dengan Immanuel Kant dan John Stuart Mill. Dan setiap kali Syekh Ibnu Aqil mengutip pernyataan filsuf sekuler kafir, Al-Qasimi akan mengganti topik pembicaraan. Pada dasarnya ia akan membuat tuduhan mengenai keberadaan Allah secara harfiah pada buku pencerahan dan filsuf pasca pencerahan. Sepanjang hidupnya dia merupakan seorang yang arogan dan hingga ajal menjemputnya tidak mau bertobat. Dia meninggal di rumah sakit Ain Syams pada tanggal 1 September 1996 karena penyakit kanker. Nah sahabat Al, mengapa Al-Qasimi bisa menjadi murtad? Dikutip dari berbagai sumber, sebab Al-Qasimi bisa menjadi murtad karena hatinya selalu sakit, mengingat sikapnya yang sombong, narsis, dan sebagian besar hidupnya selalu mencari kekurangan segala sesuatu hal, bahkan hingga menjadi seorang alim. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini ialah bahwa awal bukanlah segalanya, sebab yang menjadi penentu adalah akhir dari amal yang kita buat. Maha suci Allah yang membolak-balikan hati. Semoga Allah menjaga kita dari kekufuran dan mengkaruniakan keistiqomahan serta husnul khotimah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.